Jadi pada waktu tidur tiba-tiba ketimbun sampah banyak gitu. Jadi nggak kebayangkan jam 2 pagi kebanyakan kan orang istirahat gitu ya, mungkin ada yang sholat tahajud, tidur gitu. Nah itu tertimbun dengan tiba-tiba gitu, dengan ledakan segitu dahsyatnya. 2 desa itu menghilang dari peta karena tertimbun sampah. Dengan yang saya baca-baca di buku dan artikel, jadi pada saat itu tuh sampah di Kota Bandung itu hampir 1 bulan tidak bisa diangkut di TPA karena TPA Alwi Gajah kan dia TPA besarnya di Bandung kan ya. Jadi dia kayak sebagai tempat pembuangan dari TPS-TPS sekitar. Nah, TPA gedenya itu udah nggak bisa nampung kejadian itu gitu. Ditambah otomatis sampah yang tiap hari berproduksi tidak bisa keangkut. Jadi 1 bulan itu Bandung sampahnya tidak bisa terolah, maksudnya dibawa ke TPS. Jadi sebutan sebagai Bandung Lautan Sampah, gitu, bukan Bandung Lautan Api. Dan kejadian TPA Alwi Gajah ini merupakan tragedi terbesar kedua di dunia dari pengelolaan tempat pembuangan akhir TPA. Jadi kedua ya kita kejadiannya itu. Sebenarnya bukan prestasi juga sih, karena ini juga tragedi di TPA gitu. Next, Mas. Untuk tragedi terbesarnya itu ada di TPA Filipina, Payatas, tanggal 10 Juli 2020. Dia sekitar pukul 5, dia longsoran sampahnya itu mengubur lebih dari 200 orang. Jadi meninggal 200 orang ini dan ratusan orang hilang. Jadi pasti udah meninggal juga. Makanya kenapa dia itu tragedi terbesar TPA. Keduanya Indonesia, dia pertama Filipina, kedua Indonesia. Yang ketiga itu di Athena, Yunani. Dia Maret 2003, jadi nggak jauh-jauh beda di 2000-an semua gitu. Dia itu berjarak 10 km dari utara Athena. Dia hanya mengubur, bukan hanya sih, dia mengubur puluhan orang, jadi sudah meninggal puluhan orang. Karena kejadian itu, jadi pemerintah menetapkan 21 Februari sebagai Hari Peduli Sampah Nasional untuk mengenang kejadian TPA Alwi Gajah ini dan sebagai harusnya menjadi refleksi kita atau pemikiran kita lah bagaimana harusnya seperti apa sih kita berbuat atau bertindak supaya kejadian itu tidak terjadi di TPA-TPA yang lain seperti itu. Selain itu juga pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengolahan sampah yang merupakan bentuk komitmen secara nasional dalam pengolahan sampah berwawasan lingkungan. Ini yang saya baca salah satu isinya itu adalah pemerintah sudah melarang tipe pembuangan sampah open dumping. Jadi cuma ditumpuk-tumpuk itu udah nggak boleh gitu. Jadi itu harus ditiadakan. Tapi kenyataannya juga masih banyak yang menggunakan sistem open dumping di Indonesia ini TPA-TPA-nya. Next. Terus yang ingin saya sampaikan, bagaimana sih kondisi TPA saat ini? Nah, kondisi TPA saat ini tuh udah sangat mengkhawatirkan ya. Jadi saya baca lagi di buku dan artikel itu uh, Bantar Gebang itu dengan luas area 110 hektar, dia TPA terbesar di Indonesia. Dia tuh hanya menyisakan 10 juta ton kayaknya untuk space-nya sampahnya dia. Nah, itu perkiraan sekitar di 10 tahun mendatang lah perkiraan sampah yang bisa ditampung oleh eh, Bantar Gebang ini. Dan TPA terbesar itu dimiliki oleh Brazil. Dia sebesar 136 atau 186 hektar itu Brasil itu terbesar sampahnya di dunia, area sampahnya. Sebelumnya sih dipegang sama New York ya, di Press Landfill lupa saya. Nah, di situ tuh hampir 800 hektar. Cuma bedanya di New York itu sudah ditutup dan dia jadi dijadikan kayak taman gitu aja, dijadikan taman. Itu tinggi sekali untuk tumpukan sampah itu sekarang udah nggak ada itu untuk fresh landfill-nya itu di New York. Di sini saya mau menunjukkan kondisi TPA kita saat ini ya, yang saya harapkan teman-teman itu sadar gitu, bukan sadar sih maksudnya, jadi kita bisa lebih bijak dalam bagaimana sih kita tuh mengolah sampah atau bagaimana kita bijak dalam
apa ya, membuang sampah atau membuang sampah gitu. Mas, tolong videonya. Bentar, ini saya tunjukkan video TPA saat ini. Ini saya dapat dari Waste for Change. Jadi bisa lihat ini ada tumpukan sampah ya, banyak banget. Ini Bantar Gebang. Nah, ini bisa dilihat TPA Lui Gajah. Jadi ini kerusakannya masif ya, gas metan dan curah hujan tinggi. Ini kejadian pada saat setelah ledakan yang mengubur 2 desa langsung dengan 157 meninggal. TPA lainnya di Indonesia. Dari beberapa TPA di Indonesia, Bantar Gebang menjadi salah satu tempat pemrosesan akhir Nah, jadi jadi di Science Map juga, jadi tahun 2015 menunjukkan bahwa Indonesia itu berada di peringkat kedua di dunia penyumbang sampah plastik ke laut setelah Tiongkok. Jadi pertama Tiongkok, kedua Indonesia, disusul Filipina, Vietnam sama Sri Lanka gitu. Jadi kayak Indonesia ini masuknya ke itu ya, yang kemarin yang tadi kedua tragedi, sekarang yang kedua penyumbang plastik gitu. Jadi bukan suatu prestasi yang bisa dibanggakan juga sebenarnya ini, tapi ini kenyataannya seperti ini gitu, yang
yang berusaha kita infokan, kita share ke teman-teman di S2NI ini kondisi negara kita gitu. Jadi sangat menyedihkan juga. Dan kemarin saya nonton di BBC Earth, di dunia ini hanya 11% sampah yang bisa diolah. Jadi sampah yang bisa terserap untuk diolah di daur ulang. Terus sisanya kemana? Nah itu bisa terbayangkan gitu kan. Sampah sampah itu merupakan 11%, maksudnya sampah plastik ya. Sampah plastik yang bisa terserap itu hanya 11% dari total sampah plastik yang ada. Terus sisa sampah plastik ini kemana? Nah itu kan bisa terbayang. Bahkan ada yang sampai ke Arktik gitu, di kutub utara yang tidak ada penghuni itu bahkan udah nyampe ke sana sampahnya karena terbawa oleh arus laut dari Eropa Utara. Terus apa yang harus kita lakukan nih dengan kondisi kayak gini gitu? Kita udah ngelihat real kenyataannya seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Next, Mas. Jadi dari B. Johnson ya. Jadi dia itu kayak orang melakukan zero waste-nya udah lama banget lah. Ada di websitenya tuh di Zero Waste Home. Jadi dia kayak memberikan seperti apa sih kita hidup zero waste itu gitu. Itu ada 5R. Jadi refuse, reduce, reuse, recycle, dan route. Jadi selama ini kan kalau kita itu lebih fokusnya cuma ke refuse, reduce sama recycle kan yang umum saat ini. Cuma kalau dia tuh memberikan apa tambahan lagi 2, recycle dan road sih. Revise ya, revise dan road. Maaf salah gitu. Jadi dari piramida ini apa yang harus saya lakukan? Pertama adalah kita review. Jadi piramidanya itu kalau bisa kita menolak hal-hal yang bisa menimbulkan sampah plastik atau sampah apapun. Ketika kita kalau bisa kita hindarin dulu lah gitu. Kedua adalah reduce, kita mengurangi. Misal teman-teman beli makanan. Nah, beli makanan ini kan biasa tuh bapak-bapaknya ngasih kantong plastik banyak gitu. Kayak kemarin saya beli makanan itu kantong plastik macam-macam. Jadi saya cuma beli jus udah dikasih plastik, belum lagi bungkus jusnya. Terus makannya juga kasih plastik. Nah, kan banyak plastik itu. Itu benar hanya untuk membeli 2 jenis makanan gitu. Kemudian jadi kalau bisa kita pakailah kita kan ada kayak goodie bag gitu kan. Pakai aja kayak gitu gitu. Nah, untuk yang recycle, kita bisa recycle. Contoh kayak kita beli bekasnya sanitizer gitu kan, sanitizer itu bisa kita olah lagi. Misal kita pakai untuk kita buka, kita buat sebagai pot, kayak kita coba recycle ya. Nah, untuk recycle ini kayak misalnya gini, minyak reuse ya. Reuse kita pakai kembali seperti itu. Maksudnya kayak gambar itu kan kayak botol kita buat jadi tempat tanaman. Nah, untuk recycle tuh bisa kayak gini, minyak jelantah. Nah, minyak jelantah itu bisa kita buat untuk sabun. Jadi sabun untuk cuci-cuci gitu, bukan cuci badan ya. Untuk sabun minyak jelantah itu buat cuci-cuci misal keset gitu kan, keset, lap lap gitu kita bisa pakai gitu loh. Jadi kita tidak membuang, biasanya kan kita minyak jelantah buang aja ke saluran, itu kan mencemarin kan. Nah, kita berusaha gimana sih kita merecycle itu. Dan root itu adalah kompos. Jadi sampah-sampah yang sisa kayak sisa sayuran di dapur itu kita kompos lagi. Pertama manfaatnya selain juga sampah kita nggak bau, kita juga berusaha mengurangi gas metan yang ada karena kita tahu sendiri TPA kita kan masih seperti itu gitu. Masih kurang lah untuk pengolahan atau pengendaliannya masih kurang. Nah, seperti itu. Next, Mas. Nah, terakhir, mungkin yang bisa saya katakan adalah let's be a part of solution ya, not be a part of pollution. Mari kita jadi bagian dari solusi gitu, bukan bagian dari yang nambah-nambah polusi gitu. Ini umum sih, bukan hanya sampah, tapi gimana kita bisa memberikan lingkungan, memberikan solusi di mana kita berada gitu, dan bukan memberikan malah polusi di situ gitu, membuat sesuatu menjadi tidak nyaman gitu. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.